Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Handri Hindranata. Oke, kali ini kita akan kembali membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Pada bagian 1 kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin ya. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan yang kedua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, di sini ada 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangan vegetatif buatan. Kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif alami dulu ya. Ya, perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya proses perkawinan dan tanpa bantuan dari manusia. Jadi disimpulkan jika perkembangbiakan vegetatif alami ini dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri ya, jadi tanpa bantuan dari siapapun. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan terdiri dari 8 cara, yaitu membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, dan tunas. Nah, yuk kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama itu adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara membelah diri. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri pada umumnya tergolong tumbuhan tingkat rendah, yaitu tumbuhan yang hanya tersusun atas satu sel. Misalnya ganggang hijau, ini contohnya ganggang hijau ini ya. Jadi seperti ini. Di sini ada dinding sel itu yang luarnya ini, lalu ada inti sel, ini inti selnya, lalu ada cairan sel. Nah, di sini dia lama-lama akan membentuk inti selnya itu akan berubah menjadi 2 dan lama-kelamaan dia akan memisahkan diri. Jadi dia membelah diri ya, membelah dirinya sendiri, lalu kemudian menjadi 2 dan dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8 dan begitu seterusnya. Lanjut kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara spora ya, spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku, jamur, dan ganggang. Nah, spora berbentuk seperti biji tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata saja. Spora dapat dilihat dengan mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporagium. Nah, misalnya tumbuhan paku, jamur, dan lumut. Nah, ini ya. Kita masuk dulu ke tumbuhan paku. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku mempunyai bentuk daun yang indah. Kotak spora atau sporagium pada tumbuhan paku terdapat pada bagian bawah daun. Jika daun dibalik, maka kita dapat melihat kotak spora di bagian tepi daun. Nah, ini ya di belakangnya, jadi di bawahnya. Ini pohon seperti ini. Jika kalian pernah lihat di bawahnya ada titik-titiknya, itu adalah kotak spora atau sporagium ya. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Tadi tumbuhan paku sudah, sekarang kita masuk ke jamur. Nah, jamur tidak mempunyai yat hijau. Jamur tidak berbunga, oleh karena itu jamur tidak berbuah dan berbiji. Jadi tidak mempunyai buah dan tidak mempunyai biji. Jamur tumbuh di tempat-tempat lembab, misalnya pada tumbuhan dan hewan yang telah mati, serta pada makanan yang sudah basi ya. Biasanya ini bisa kita lihat di roti ya, roti yang sudah kadaluarsa itu kan keluar jamurnya gitu. Nah, ini contohnya. Di sini ada jamur, cincinnya di sini, ini tutup jamurnya, lamea. Nah, inti selnya itu ada di sini. Ya.
Lalu kita lanjut ke tumbuhan selanjutnya. Nah, daur hidup tumbuhan lumut diawali dengan berkecambahnya spora yang jatuh pada daerah yang tepat. Daerah yang tepat untuk tumbuhan lumut adalah daerah yang lembab, ya, yang lembab, terdapat nutrisi dan mendapat pancaran sinar matahari. Spora kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut muda atau protonema. Kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa atau gametofit. Nah, ini contohnya ya, gambarnya. Ini ada lumut daun seperti ini ada lumut hati, dan ini lumut tanduk ya. Jadi lumut-lumut ini berkembang biak secara vegetatif alami dengan cara spora ya. Lanjut kita ke perkembangbiakan alami vegetatif alami yang selanjutnya, yaitu akar tinggal atau yang sering disebut dengan rizoma. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Ciri-ciri akar tinggal adalah sebagai berikut. 1. Bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang, dan pada ujungnya terdapat kuncup. 2 atau B, pada setiap buku terdapat semacam daun yang berubah menjadi sisik. Lalu yang ketiga atau C, pada setiap ketiak sisi terdapat tunas. Jika ujung rizoma atau tunas ketiak tumbuh menjadi tumbuhan baru, maka tumbuhan tersebut tetap bergabung dengan tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan rumput ya. Jadi seperti ini. Ini keluar akar tinggalnya, jadi di sini, tapi dia masih menjadi satu ya. Walaupun tumbuhannya ini sudah berbeda, tetapi di dalamnya sini akarnya atau akar tinggal, akarnya ini tetap bergabung dengan induknya. Ini tetap dengan induknya ya. Ini walaupun dia sudah menjadi tumbuhan sendiri yang kecil, tapi di sini tetap menjadi satu dengan induknya, sama juga seperti ini. Nah, ini. Oke, lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu umbi lapis. Nah, umbi lapis, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis antara lain bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip ya. Bawang merah mempunyai bentuk berlapis-lapis, umbi yang berlapis-lapis, dan di tengahnya tumbuh tunas, disebut umbi lapis. Umbi lapis terdiri atas daun yang mengelilingi cakram atau batang dan membengkak di dalam tanah. Pada permukaan atas terdiri dari setiap buku atau ruas tumbuh daun yang tebal dengan 1 atau 2 kuncup ketiak yang letaknya berdekatan sehingga seperti berlapis-lapis. Pada permukaan bawah setiap buku tumbuh akar serabut tepat di bawah batangnya atau cakram. Umbi lapis baru yang berasal dari tunas ketiak keluar akan tumbuh membentuk tunas yang disebut sium. Jadi di sini ketika ini bawang merah ini ya, di tengah-tengahnya ini akan membentuk tunas atau membentuk siung. Nah, ini karena berlapis-lapis maka ini disebut berkembang biak dengan umbi lapis gitu ya. Selanjutnya yaitu umbi batang. Nah, umbi batang, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang misalnya ketela rambat dan kentang. Pada kentang dan ketela rambat terdapat takik-takik yang berselaput tipis. Pada takik-takik tersebut dapat tumbuh tunas. Bagian umbi yang tumbuh tunas inilah yang dapat kita potong dan kita tanam menjadi tumbuhan baru. Contohnya seperti ini. Ini adalah ketela rambat ya. Jadi di sini ada takik-takiknya dan di sini bisa keluar tunasnya. Ini tinggal kita potong saja lalu kita taruh di tanah
maka dia akan tumbuh. Sama seperti kentang ini juga. Jadi kentang ini kita potong itu lalu kita tanam, itu sudah bisa menjadi tanaman yang baru. Nah, ini disebut dengan umbi batang. Selanjutnya yaitu umbi akar. Akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Ciri-ciri umbi akar adalah sebagai berikut. A. Umbi tidak berbuku-buku, ya, tidak berbuku-buku seperti umbi batang tadi. Kalau umbi batang kan berbuku-buku. Lalu B. Umbi tidak mempunyai kuncup dan daun, ya. Umbinya ini tidak mempunyai kuncup dan tidak mempunyai daun. C. Umbi tidak mempunyai mata tunas, ya. Dia juga tidak mempunyai mata tunas. Contohnya bunga dahlia dan wortel ini, ya. Lalu selanjutnya yaitu geragih. Batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah disebut geragih. Tunas pada buku-buku batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Pada bagian bawah geragih muncul akar serabut, walaupun tetap berhubungan dengan induknya. Tumbuhan baru itu tidak bergantung pada induknya. Nih, karena dia mempunyai akar sendiri, jadi dia bisa mencari makan sendiri, ya. Contoh tumbuhan bergeragi di atas permukaan tanah adalah arbei, pegagan, dan semanggi. Ini stroberi, pegagan, terus rumput. Ini rumput teki tumbuhan berada di bawah permukaan tanah. Ini yang ini di bawah permukaan tanah, ya, kalau rumput ini. Kalau semanggi dan pegagan ini di atas permukaan tanah. Lalu lanjut yang terakhir yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dengan tunas. Tunas merupakan kuncup yang tumbuh pada ujung batang yang berada di atas permukaan tanah. Tumbuhan disebut berkembang biak dengan tunas jika tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu lidah buaya, pisang, dan bambu. Nah, ini ya, lidah buaya dia keluar tunasnya, bambu juga sama, dia keluar tunasnya juga dari induknya, dan pohon pisang pun juga sama seperti itu. Di samping-sampingnya di sini biasanya keluar tunas-tunas kecilnya, ya. Jadi nanti kalau sudah ada daunnya bisa kita pindah dari induknya. Untuk tunas ini juga masih ada lagi. Tadi ada contohnya tunasnya itu melalui samping-sampingnya gitu, ya. Kali ini kita membahas tentang tunas adventif. Nah, tunas adventif adalah tunas yang muncul pada bagian tepi daun, dan tunas tersebut akan tumbuh ketika diletakkan di tanah gembur. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah tanaman cocor bebek dan tanaman begonia. Nah, ini contoh tanaman cocor bebek, ya. Di ujung-ujung daunnya ini ada tunas-tunas yang bisa kita tanam. Jadi ini tinggal kita potong daunnya, kita taruh di tanah yang gembur, itu nanti dia akan tumbuh sendiri seperti ini, ya. Nah, ini contohnya, ini daun yang sudah jatuh ke tanah, lalu di samping-sampingnya sini keluar tunasnya sendiri. Begitu juga dengan tanaman begonia. Tuh, nah, itulah tadi kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami, ya, mulai dari membelah diri, spora, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragih, dan tunas, yaitu tanaman ini berkembang biak dengan sendirinya, ya, tanpa bantuan siapapun, tanpa bantuan manusia juga. Nah, sekian untuk pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.